Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak Ustadz, kita akan melanjutkan pelajaran agamanya ya. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Oke, baik. Sekarang kita masih di tema yang sama, yaitu tentang sholat kewajibanku, dengan subtema hikmah sholat. Sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, adapun nilai karakter Al-Fityan yang ingin dicapai pada materi hari ini adalah kita terbiasa sholat 5 waktu dengan tertib. Oke, baik ya anak-anak Ustadz. Sekarang kita masuk ke materi ya. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hikmah sholat. Nah, selamat menyaksikan ya anak-anak Ustadz. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Sholat adalah ibadah yang penting dan utama bagi umat Islam. Dengan sholat, kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat jika hal tersebut dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hikmahnya, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena diperintah oleh orang tua atau karena ingin dipuji oleh orang lain. Adapun hikmah sholat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rajin melaksanakan sholat, berarti kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat adalah zikir yang paling utama. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering kita sholat, kita juga akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Disiplin waktu. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dan dalam pelaksanaannya waktunya pun berbeda-beda, sehingga orang yang sholat dengan tepat waktu akan menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 4. Hidup bersih. Ketika kita mau sholat, tentunya harus membersihkan diri terlebih dahulu.
yaitu membersihkan diri dari segala macam hadas dan najis. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berwudu. Orang yang rajin sholat pasti hidupnya akan berperilaku bersih. 5. Hidup bersih dan teratur. Sholat memiliki rukun dan gerakan tertentu yang sudah ditentukan urutan-urutannya, yaitu dari awal sampai akhir harus sesuai dengan aturannya. Jadi, dengan kita sholat, maka akan menjadikan hidup kita tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. Maksudnya, dengan kita mengucapkan lafal Allahu Akbar, kita akan memahami hanya Allah lah yang maha besar. Sehingga kita mengakui bahwa sesama manusia itu sama derajatnya. Artinya, kita tidak boleh memiliki sikap sombong, tapi kita harus bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Dengan sholat, hidup kita akan menjadi damai. Karena dalam sholat terdapat ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan dan rahmat dan keberkahan bagi kalian semua. Maksudnya, dengan kita mengucapkan salam berarti kita mendoakan orang di sekitar kita agar mereka semua diberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan dalam hidupnya. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. Coba kita rasakan sendiri. Jika kita sudah melaksanakan sholat, hati kita pasti akan menjadi tenang dan tentram. Mengapa? Karena dengan sholat berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jika kita tidak sholat, maka hati kita akan merasa bersalah dan gelisah karena telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Ketika di rumah atau di sekolah, kalian tentu sering sholat berjamaah, baik di musola ataupun di masjid. Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah, karena sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Dengan sholat berjamaah, kita juga bertemu dengan orang lain. Maka hubungan kita sesama muslim dan anggota keluarga akan menjadi lebih dekat dan erat. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa atau perbuatan keji dan mungkar. Orang yang selalu sholat, tentunya ia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka akan ada yang mencegahnya. Karena itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikiannya anak-anak Ustadz video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari sekian banyak hikmah sholat tadi, kiranya ini semua menjadi pembelajaran untuk kita semua, serta
insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah ya anak-anak Ustadz, pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah kita bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Untuk hari ini khusus materi saja ya anak-anak Ustadz, dan tidak ada tugas. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.